Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi hari ini. Wah, pastinya sehat semua dong. Bahagia semua? Wow, luar biasa. Siapa yang bahagia hari ini? Wow, semua tunjuk jari. Oh, ada yang tunjuk jari. Siapa yang bahagia? Nah, gitu dong, tunjuk jari semuanya. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita semua bahagia. Hari ini kita sukacita. Hari ini kita sehat. Anak-anak, tahu nggak sih siapa yang membuat kita sehat? Hah? Ya kita sendiri yang menjaga kesehatan. Oke, betul. Ada lagi yang membuat kita sehat? Dokter. Oh ya, dokter juga bisa, enggak apa-apa. Siapa lagi yang membuat kita tetap sehat sampai dengan hari ini? Hah? Papa mama. Oh ya, papa mama menjaga kita ya, luar biasa. Ada lagi. Siapa tuh yang tunjuk jari yang di belakang? Siapa yang buat sehat? Tuhan Yesus. Wow, betul sekali. Iya, luar biasa. Anak-anak, luar biasa, semuanya bisa menjawab dengan baik. Ya, selain karena kita berusaha untuk tetap sehat, kita menjaga kesehatan kita, papa mama juga menjaga, tapi ada satu yang luar biasa, yaitu siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen, disingkat Pepenkris. Apa? Pepenkris, betul, Pekan Pendidikan Kristen. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk duduk yang baik, duduk yang manis, siapkan diri baik-baik semuanya. Oke, HP-nya dipasang yang pas. Kalau yang pakai laptop juga laptopnya dipasang yang pas untuk memperhatikan cerita berikut ini. Kita akan bersama berdoa dulu, mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mendengar cerita dengan baik. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan cerita. Kami di sini ya Tuhan, menyiapkan diri, menyiapkan hati kami supaya cerita ini boleh kami terima dengan baik. Dan cerita ini juga kami laksanakan, kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon bimbingan Roh Kudus sehingga kami semua dapat mendengar firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita. Amin. Wow, kita semua sudah siap mendengar cerita ya. Wah. Oh iya, anak-anak masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu saat kita mau masuk sekolah, saat kita mau online waktu itu, saya pernah cerita tentang sebuah danau, di mana danau itu dihuni oleh berbagai macam ikan. Masih ingat? Ada lele, ada nila, ada karper, ada cetul, ada apa lagi? Oh iya, banyak sekali. Ya, banyak sekali ikan yang ada di danau itu. Nah, masih ingat enggak ceritanya apa? Ayo, yang tunjuk jari, ingat apa? Wih, hebat. Ya, ceritanya tentang nila yang menuruti apa yang dikatakan oleh mamahnya sehingga dia selamat. Waktu itu kan dikasih tahu sama mamahnya, Nila, kamu jangan makan cacing yang mengambang. Ingat enggak cerita itu? Iya kan? Wah, waktu dia jalan-jalan sama teman-temannya, dia lihat ada cacing yang mengambang. Lalu dia katakan pada teman-temannya, jangan dimakan, jangan dimakan. Mamahku bilang begitu. Tapi ada temennya yang kemudian tetap makan itu karena dianggap ini makanan yang lezat. Dan ingat enggak? Kena pancing waktu itu? Iya, itu ceritanya. Tetapi yang namanya Nila, dia tetap selamat karena dia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh mamahnya. Nah, hari ini kita mau lanjutin lagi cerita tentang Nila itu. Wah, dia berenang-renang lagi. Dia sudah semakin dewasa sekarang, sudah semakin gede, tetapi dia tetap mau hidup bersama dengan mamahnya. Dia masih ingin mendengar nasihat-nasihat dari mamahnya karena dia ingat bahwa mamahnya selalu menasehati dengan baik. Apa yang dinasihatkan oleh mamahnya itu bentuk cinta mamahnya, bentuk kasih sayang mamahnya, sehingga akan membuat dia selamat. Nah,
pada suatu ketika ini anak-anak, ada kapal but yang sedang melintasi danau itu. Bawa apa ya kapal butnya ya? Hah? Ada yang tahu bawa apa? Bawa ikan? Bukan. Bawa apa? Hah? Bawa jaring. Itu yang duduk sama mamahnya bawa apa? Makanan. Iya, tapi makanan hanya sedikit aja. Yang lain? Oh, yang sama papahnya, Apa? Bawa ikan juga? Bukan. Ada yang tahu bawa apa? Dia bawa ini, tong besar, bawa drum begitu. Kira-kira untuk apa ya? Iya, betul sekali. Untuk membawa minyak. Ada itu di situ minyak yang dibawa di dalam drum itu lalu dinaikkan di atas kapal but tadi. Ya, dia melaju dengan kencang di atas danau itu. Wah, saking kencangnya ini yang nyetir butnya ini lupa bahwa dia bawa banyak sekali minyak di situ. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Ketika ada angin yang agak besar begitu, lalu terjadilah gelombang yang besar juga di danau itu. Wah, dia tidak bisa mengendalikan dengan baik dan akhirnya kapal butnya terbalik dan minyaknya tumpah semua di situ. Waduh, gimana ini? Padahal minyaknya banyak sekali. Wah, gimana? Mau diambilin lagi sudah tidak mungkin karena tongnya kan ikut jatuh ke dalam air. Minyaknya tumpah semua. Padahal berapa ratus liter minyak di situ ya. Aduh, iki piye toh? Aduh, gimana toh ini? Kok bisa sampai tumpah? Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi? Minyaknya sudah tumpah kemana-mana dan tidak bisa dihentikan. Karena ketika dia itu miring, tongnya miring, maka semua minyaknya menjadi tumpah. Sekarang ini masuk ke dalam air dan tumpah semua di situ. Wah, bahaya ya anak-anak ya. Bahaya untuk siapa? Bahaya untuk ikan-ikan di sana. Bahaya untuk tumbuhan-tumbuhan air yang hidup di danau itu. Karena semuanya pasti akan tercemar dengan minyak ini. Waduh, udah tidak bisa lagi diatasi. Kenapa lah? Sudah bercampur dengan air, kan nggak mungkin lagi diambilin satu persatu kalau sudah bercampur dengan air. Ada yang tahu caranya gimana? Nggak ada yang tahu gimana caranya. Ada yang tahu? Tuh yang ada angkat tangan. Tahu nggak caranya gimana? Hah? Diambilin lagi pakai tongnya? Ya nggak bisa, kan udah bercampur dengan air. Wah, ya sudahlah. Akhirnya minyak itu semuanya tumpah di danau itu. Dan semakin waktunya panjang, semakin banyak minyak yang tumpah dan semuanya tumpah ke danau itu. Sedih ya rasanya ya anak-anak ya. Ini nggak bisa diselamatin lagi. Akhirnya danau itu pun semuanya kena minyak itu. Semuanya tercemar dengan minyak itu. Termasuk lingkungan, termasuk tempat tinggalnya si Nila juga kena pencemaran minyak ini. Aduh, bahaya. Tapi lah mau bagaimana lagi? Minyaknya sudah tercemar sampai di mana-mana. Ibunya si Nila bingung. Aduh, nanti kalau si Nila ini pergi-pergi, dia bisa tercemar minyak, dia bisa kena minyak karena ini minyak ini bisa membuat kulitnya si Nila itu jadi rusak, sisiknya mungkin akan terlepas, kemudian penglihatannya si Nila ini akan terganggu. Dan kesehatan si Nila juga pasti akan terganggu dengan banyaknya minyak yang tercemar di situ. Aduh. Mamahnya Nila bingung, mamahnya Lele bingung, mamahnya Cetul bingung, mamahnya semuanya bingung, papa mamahnya ikan-ikan semuanya bingung harus bagaimana karena sudah tercemar dengan minyak itu. Lalu mamahnya si Nila bilang sama Nila, Nila anakku, ini kan danaunya sekarang sedang tidak baik. Tuh, kenapa mah? Ada pencemaran minyak. Kamu harus lebih hati-hati Nila.
Soalnya kalau kamu bepergian, kamu berenang-renang di danau ini, maka bisa saja kamu tercemari oleh minyak itu. Nanti kulitmu itu bisa terkelupas, nanti sisik-sisikmu terkelupas, kamu jadi panas, badanmu jadi tidak enak dan sebagainya, kamu bisa sakit. Nila, waduh, gimana ya Mah? Ya sudah Nila, sementara kamu tinggal di rumah saja ya, kamu jangan pergi kemana-mana dulu, sebab masih bahaya, danaunya ini masih tercemar. Nanti kalau sudah tidak tercemar, kamu boleh kok main kemana-mana, tapi sementara masih tercemar dengan minyak ini, kamu di rumah saja. Nila ingat, mamahnya pernah berpesan, dan pesan mamahnya itu ternyata untuk keselamatannya si Nila. Maka Nila mengatakan, oke Mah, siap. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku nggak main kemana-mana Mah, selama danau ini masih tercemar oleh minyak ini. Nah, hebat anakku. Kamu tinggal di rumah saja ya. Mainan apa yang ada di rumah. Kemudian kamu kalau mau belajar ya belajar sendiri dulu di rumah ya. Iya ya Mah, aku akan menuruti apa kata Mama. Wah, itu Nila. Lain halnya anak-anak dengan yang namanya si Lele. Lele merasa dirinya itu ikan yang paling kuat. Dirinya itu ikan yang paling hebat. Wah, yang namanya minyak, alah itu kecil nggak apa-apa. Yang namanya minyak, alah nggak ada efeknya apa-apa. Katanya orang ini bikin sakit. Katanya orang ini bikin kulit ikan itu jadi rusak. Alah itu semua bohong. Aku nggak percaya apa yang dikatakan orang. Lalu ayahnya si Lele mengatakan, Lele, kamu jangan pergi-pergi dulu karena danau ini sedang tercemar oleh minyak. Nanti kalau kamu pergi, kamu pasti akan sakit, kulitmu nanti terkelupas dan sebagainya. Alah, papa itu ndak usah dengerin apa yang dikatakan orang. Ndak apa-apa, Pak. Aku kan hewan yang kuat, aku ikan yang hebat, jadi aku pasti bisa mengatasi semuanya. Udahlah, papa tenang aja, santai aja, Pak. Lele, aku kasih tahu ya, ini bahaya. Danau itu sedang tercemar, semuanya di mana-mana tercemar. Ini bisa bikin kamu sakit, Nak. Enggak, Papa. Udah toh, percaya aja, enggak apa-apa. Papa sudah ingatkan, jangan pergi kemana-mana, tetap di rumah saja. Jaga diri baik-baik. Ya deh, iya. Lalu papanya pergi. Anak-anak, tahu nggak yang dilakukan Lele apa? Tadi sih bilang sama papahnya ya, iya mau nurut papahnya. Tapi ternyata setelah papahnya pergi, setelah papahnya nggak ada di depannya, si Lele diam-diam, aku mau keluar saja, aku mau bermain ke sana kemari. Alah nggak apa-apa, paling-paling yang dikatakan itu semua bohong. Aku nggak bakal kena yang namanya pencemaran minyak, aku nggak bakal sakit dan sebagainya. Shh, jangan ada yang bilang sama papaku ya. Ayo, siapa yang mau bilang sama papaku? Awas nanti kalau bilang sama papaku tak patil kamu. Sakit loh kalau dipatil loh. Kamu mau tak patil? Nah, makanya jangan bilang sama papaku ya. Shh, diam, aku mau bermain keluar saja ya. Shh, papaku udah ada. Shh. Diam. Jangan ada yang ngomong. Nanti papaku denger, aku nggak bisa keluar. Aku nggak bisa main. Aku kan pengen main. Shh, diam. Papaku kayaknya tidur. Shh, jangan ada yang tertawa. Shh, semua tutup mulut. Diam ya. Loh, ada yang ngomong lagi. Nanti papaku denger. Diam. Aku mau jalan-jalan dulu. Dadah. Lalu pergilah si Lele. Jalan-jalan dia. Wah, sampai di tengah jalan dia merasakan, aduh, kok nafasku jadi nggak enak ya? Kenapa ya? Loh, kok badanku gatal-gatal ya? Aduh, kok jadi panas begini? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Aku kenapa ini? Aduh, kulitku jadi panas. Aduh, aku sesek. Aduh. Kenapa ini? Kena minyak. Loh, ternyata kayak begini ya. Aku pulang ya. Tapi jangan bilang papaku kalau aku
aku dari luar. Ya, si Lele pulang, masuk ke rumahnya. Papanya keluar. Lele, kenapa kamu? Anu Pak, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jangan ada yang bilang. Nanti papaku marah. Diam. Itu yang di kursi itu, duduk di kursi, diam. Jangan bilang papaku toh. Kenapa Lele? Enggak apa-apa kok Pak. Enggak kenapa? Kamu dari luar ya? Enggak, siapa yang bilang dari luar? Itu teman-temanmu bilang kamu dari luar. Enggak Pak, enggak keluar. Kamu ngomong sih, jangan ngomong, nanti aku dimarahin bapak aku. Enggak kok Pak, enggak keluar kok. Alah, sudah, jujur aja sama papa. Kamu dari luar ya? Kamu sih ngomong, harusnya enggak usah ngomong. Aku dimarahin bapakku tau. Iya Pak, aku dari luar. Aduh Lele, sudah dikasih tahu. Jangan keluar dulu, jangan kemana-mana dulu. Ini loh, danaunya itu sedang tercemar. Di mana-mana itu ada minyak, kamu bisa sakit. Papa kan sudah bilang toh, jangan kemana-mana, di rumah dulu saja. Iya Pak. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita cari. Nanti Papa carikan obat, kamu minum obat supaya kamu bisa lebih baik. Iya Pak. Nah, anak-anak, itu Lele sudah dikasih tahu, sudah dibilangin sama orang tuanya, tapi masih ngeyel, masih memberontak, tidak percaya. Ya akhirnya jadi begitu. Nah, kita kembali lagi kepada si Nila, mamahnya Nila. Nila, ingat ya pesannya mama. Jangan pergi kemana-mana dulu, tetap di rumah saja. Karena pencemaran minyak ini ada di mana-mana, bisa bikin kamu sakit. Iya mah, aku nggak pergi kemana-mana kok, aku di rumah saja. Nah, jangan lupa juga berdoa, minta kekuatan dan pertolongan sama Tuhan Sang Pencipta. Iya mah, aku tetap berdoa dan aku tetap kok mengingat apa yang menjadi pesan mama supaya aku tetap sehat. Luar biasa ya si Nila ya anak-anak ya. Nah akhirnya apa? Nila tetap sehat, Nila tetap baik-baik saja karena menuruti apa yang disampaikan oleh mamahnya. Nah, dari cerita Lele dan Nila ini, kita semua bisa mengambil pelajaran penting untuk kita. Kalau tadi saya mengatakan, danau ini sedang tercemar dengan minyak. Danau ini sedang semuanya kena tumpahan minyak tadi. Sebenarnya artinya apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Oke, yang tunjuk tangan apa? Iya, betul. Dunia ini, bumi kita ini, tempat kita tinggal ini sekarang sedang tercemar yang namanya pandemi COVID-19. Ya, di mana-mana ada COVID-19, di mana-mana ada penyakit itu. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Mau jadi Lele atau mau jadi Nila? Ayo pilih mana? Siapa pengen jadi Lele? Ada yang angkat tangan juga. Pengen jadi Lele? Wah, bahaya ini kalau pengen jadi Lele. Ya, siapa pengen jadi Nila? Wah, semua juga angkat tangan. Wah, lebih banyak nih yang angkat tangan ini. Semua pengen jadi Nila ternyata. Iya, anak-anak, ingat. Dunia ini masih bahaya, ya toh? Tempat tinggal kita, lingkungan kita masih berbahaya karena tercemari dengan yang namanya COVID-19 ini. Masih ada pandemi. Oleh karenanya, ayo kita jaga diri baik-baik. Tadi di awal saya tanya, semuanya sehat? Semua bilang sehat. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan baik? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Kenapa harus berdoa? Anak-anak tahu kenapa harus rajin berdoa? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa.
yang bisa melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Tuhan Yesus punya kuasa, mujizat yang bisa menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus punya segala-galanya. Sehingga kalau kita sering berdoa kepada Tuhan, kita rajin minta pertolongan dari Tuhan Yesus akan memberikan kuasanya kepada kita, melindungi kita semua dari pandemi ini sehingga kita tetap sehat. Tapi apakah cukup hanya berdoa saja? Oh, enggak cukup. Apa yang dilakukan Nila? Ada yang bisa jawab? Yang tunjuk jari. Oh, anak pintar. Semua tunjuk jari. Saya pilih yang pakai itu baju warna biru ya? Biru. Yang warna biru apa? Ini kan? Iya, patuh terhadap nasihat mamanya. Luar biasa. Oke deh, yang pakai baju kuning boleh kalau mau jawab apa? Sama jawabannya. Oke, hebat. Ya, ingat nasihat dari orang tua. Kalau papa mamahmu bilang, jangan keluar-keluar ya, jangan pergi kemana-mana dulu ya, main di rumah saja ya, ikutin itu. Apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru, bapak misnya juga, apa yang disampaikan semuanya diikuti dulu. Ya, sementara belajar di rumah dulu online. Tapi ya puji Tuhan ya, sekarang sudah mulai boleh masuk beberapa anak. Wah, luar biasa. Ya toh, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Jadi ayo tetap sehat. Apa yang disampaikan orang tua, apa yang disampaikan bapak ibu guru, dituruti ya. Jangan sampai ada yang lupa. Apalagi sayang, oh iya sayang, betul, pakai masker. Saya lupa pakai masker. Kalau saya pakai masker nanti nggak bisa cerita. Maaf ya, tapi nanti setelah cerita saya pasti akan pakai masker saya kok. Iya, nanti setelah cerita. Oke, ini kan di ruangan sendiri, nggak ada orang lain. Saya nanti pakai masker kalau sudah mau keluar dari sini. Oke, nah apalagi? Wih, pinter, rajin cuci tangan. Papa mama juga gitu kan? Suruh cuci tangan terus toh. Iya, jangan lupa pakai sabun. Apalagi, oh iya, pakai hand sanitizer. Boleh. Ada lagi, jangan main kemana-mana. Betul, kayak Nila tadi. Nah, apa yang disampaikan papa mama, apa yang disampaikan bapak ibu guru, diikutin aja. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bisa sekolah. Kita kan berharap sebentar lagi kita bisa masuk sekolah, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita bisa belajar di sekolah kita. Wah, bahagia banget ya. Makanya berdoa dan turuti apa yang disampaikan orang tua dan juga gurumu ya. Lalu yang berikutnya, mohon maaf nih, saya harus bilang dulu sama papa dan mama. Papa dan mama yang menyaksikan video ini, jangan lupa juga jaga anak-anak kita dengan baik ya, Pak, Mah, yang mendampingi anak-anak. Ayo, jangan sampai anak kita ini sakit, jangan sampai anak kita ini ada sesuatu yang terjadi. Jadi papa dan mama harus tetap menjaga anak-anak dengan baik. Mari berikan ajaran-ajaran, pendidikan-pendidikan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga pendidikan yang baik supaya anak-anak kita tetap sehat dan tidak terkena pandemi. Seperti mamahnya si Nila, seperti papahnya si Lele, mereka memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Mari sebagai orang tua terus berjuang untuk menyelamatkan anak kita dari pandemi ini. Kita bisa kok. Kita pasti mampu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, juga untuk Bapak dan Ibu guru, saya yakin Bapak dan Ibu guru juga selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Terus berjuang, terus semangat Bapak Ibu guru. Di pekan pendidikan ini, mari terus berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Harapan kita bersama, sebentar lagi kita boleh sekolah seperti sedia kala. Pandemi ini segera berlalu, sukacita dan kebahagiaan menjadi bagian kehidupan kita. Mari anak-anak bekerja sama dengan papa mama, dengan Bapak Ibu guru untuk menerapkan hidup sehat, sehingga kita semua akan segera terbebas dari pencemaran ini, segera terbebas dari pandemi ini. Sukacita dan bahagia menjadi bagian kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan, tetap berdoa pada Tuhan Yesus, tetap ingat nasihat papa mama dan juga Bapak Ibu guru supaya kita sehat. Selamat memasuki pekan pendidikan Kristen. Tuhan memberkati. Amin. Ayo, anak-anak yang baik, anak-anak yang pengen jadi kayak Nila tadi, mari kita bersama berdoa. Ya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Hari ini kami boleh belajar lagi dari Nila, yang menurut apa yang menjadi kata mamahnya, sehingga Nila selamat, sehingga Nila tetap sehat. Kami juga ingin seperti Nila, yang terus berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kami juga ingin seperti Nila yang selalu mendengar apa yang menjadi nasihat Papa, Mama, dan juga Bapak Ibu guru. Sehingga kami tetap sehat, kami tetap sukacita, kami tetap bahagia. Dan kami boleh belajar bahwa kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami punya orang tua yang luar biasa. Kami punya Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang ingin memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi anak yang baik, tuntun dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.